Halo, selamat hari Minggu semuanya. Welcome again to Freedom Generation Online Service. Sekarang kita udah masuk di minggu ketiga di bulan Juni. Kalian inget nggak 2 minggu yang lalu kita udah belajar apa aja? Pertama, kita belajar greatest love. Right? Bahwa kita hanya bisa mengasihi karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kita. Terus minggu lalu kita belajar greatest command. Ada inget nggak ya hukum yang terutama apa? Ada ingat? Kita baca sama-sama ya. Di Matius 22 ayat 37 sampai 38. Kata begini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Nah, minggu ini kita akan belajar sesuatu yang baru, yaitu greatest friend. Oke, sekarang aku mau tanya nih. Siapa di sini yang dari suku Batak? Nah, itu satu. Oke. Ada yang dari suku Jawa? Ada yang dari suku dari Manado. Oh, itu kakek Maya di Manado gitu ya. Siapa di sini yang kulitnya putih? Yang kulitnya rada kuning? Kalau yang kulitnya hitam? Siapa di sini yang giginya putih? Kalau semua tadi nggak angkat tangan berarti giginya kuning. Berarti lupa sikat gigi tuh tadi pasti tadi pagi kan? Nah, tadi aku bilang kita akan belajar soal greatest friend. Apa sih greatest friend? Kita baca kelanjutan dari ayat hafalan kita yang minggu lalu. Minggu lalu kita baca Matius 22 ayat 37 sampai 38. Sekarang kita baca ayat 39. Oke? Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau dalam bahasa Inggris dia bilang apa? Love your neighbor as yourself. Siapa di sini yang punya tetangga? Pasti semua punya. Siapa di sini yang kenal sama tetangganya? Waduh, kok nggak pernah kenalan? Coba ketok-ketok, pakai masker tapi ya, ketok-ketok. Halo, kenalan siapa namanya gitu ya. Dan memang kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau seperti dirimu sendiri, kira-kira nih, kamu dengan sesama kamu bakal kamu cubit gak? Oh no! Kamu cubit diri kamu sendiri? Atau mungkin kalau sama sesama manusia seperti diri sendiri, kamu bakal biarin diri kamu kelaparan gak? Oh no! Enggak kan? Nah, begitu kita harus mengasihi sesama manusia. Sekarang kita akan lihat satu video. Coba nanti dari video ini, coba kamu sebutkan siapa sih yang menjadi neighbor, yang menjadi orang yang baik, orang yang mengasihi orang lain di video ini. Yuk kita saksikan. Kali ini kita mau belajar sebuah cerita yang keren tentang orang Samaria yang baik hati. Yes, mari kita lihat. Satu kali Yesus bersama murid-murid berjalan ke sebuah tempat dan bertemu dengan ahli-ahli Taurat. Jadi Yesus selalu mengajar di situ adik-adik. Terus ada orang-orang atau ahli-ahli Taurat yang ingin nanya sama dia, ingin cobain Tuhan Yesus gitu. Lalu dia berdiri terus ahli Taurat ini nanya gini, Guru, bagaimana agar kita memiliki hidup yang kekal Guru? Karena udah pada tua gitu ya, pada ketawain. Terus Tuhan Yesus bilang, apa kata hukum? Lalu jawab orang itu, engkau harus mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan kekuatanmu, segenap akal budimu, dan mengasihi sesama manusia seperti dirimu sendiri. Lalu Yesus bilang, betul, lakukanlah itu dan engkau akan hidup. Terus orang itu nanya lagi, siapa tetangga yang harus saya kasihi? Lalu Yesus menceritakan tentang sebuah kisah. Ada seorang Yahudi yang mau ke Yeriko dari Yerusalem. Wah, dia dipukul, diserang. Sampai jadi benjol tuh kepalanya guys. Aduh, kasihan, dan ditinggalin di tengah jalan. Hampir mati. Lalu lewatlah orang yang pertama nih. Dia sambil nyanyi.
Tapi dia cuma lihat, tapi dia pergi. Dia menyeberangi jalan dan dia lewat aja begitu, nggak dibantu. Lalu lewat lagi orang yang kedua, Pria lain ini yang bekerja di bait Allah, dipanggil seorang Lewi. Dia berjalan, dia lihat, garuk-garuk kepala. Dia lewat lagi, dia nggak bantu, sama seperti orang yang pertama. Lalu ada seorang Samaria yang dibenci tadinya tuh sama orang Yahudi. Mereka dianggap sebagai orang yang lebih rendah. Tapi waktu orang Samaria itu lewat, muncul belas kasihan dan dia menghampirinya adik-adik. Diobatin lukanya, dia kasih minyak zaitun waktu itu. Dibersihin lukanya. Lalu orang Samaria yang baik hati ini menaruh laki-laki itu ke atas keledainya dan dibawa ke sebuah penginapan. Oh Pak, adakah kamar di sini? Ada. Dikasihlah tempat menginap adik-adik. Wow, dia baik hati. Keren banget. Terus keesokan harinya dia memberikan kepada petugas sesuatu untuk dibilang gini. Pak petugas, urus orang ini. Kalau notanya atau harganya lebih mahal, saya akan membayar. Nanti saya waktu balik lagi. Wow, cerita ilustrasi ini yang diceritakan Yesus keren banget. Terus Tuhan bilang tuh sama ahli Taurat. Dari cerita itu, yang mana yang tetangga itu? Yang mana yang menunjukkan belas kasihan? Lalu kata ahli Taurat, iya orang Samaria, pergi dan lakukanlah itu. Oke, udah nonton kan videonya? Kira-kira siapa itu orang yang baik? Apakah si imam atau si pekerja di bait Allah atau si orang Samaria? Betul, orang Samaria yang baik hati. Meskipun pada zaman itu orang Yahudi gak suka sama orang Samaria, tapi dia tetap mau bantu orang yang dicelakai, yang dijahatin gitu ya. Dia tetap mau bantu. Nah kamu kalau lihat orang lain, kamu mau bantu gak? Ingat satu lagu, lagu ini dari zaman waktu aku sekolah minggu. Dan bahkan sampai sekarang kalau di pelajaran agama di sekolah-sekolah masih sering dinyanyiin tentang mengasihi sesama. Kita nyanyi sama-sama ya. Tuhan Yesus datang untuk seluruh dunia. Kalian ingat itu ayatnya di Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi waktu kita mengasihi sesama itu bukan cuma mengasihi yang satu suku, mengasihi yang satu warna kulit, mengasihi yang satu agama. Tapi waktu Tuhan bilang apa? Kasihilah sesamamu. Itu berarti semua. Oke? Semua. Terima kasih udah nonton hari ini, udah ikut online service kita. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau mengingatkan setiap kami Tuhan Yesus untuk kami mengasihi Tuhan sesama kami seperti kami mengasihi diri kami sendiri Tuhan. Bapak kami berdoa Tuhan, biar dalam setiap hari kami Tuhan, kami belajar untuk mengasihi orang lain.
Bahkan lewat hal-hal yang kecil Tuhan, mungkin lewat perkataan kami, lewat perbuatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang mempersatukan setiap kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, see you again next week. Bye-bye.